Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis ini untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha, yaitu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihatnya, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan al-jahru wal israru fis salawatil khamsi wa ghairiha, yaitu menjaharkan atau mensir, yang mengeraskan bacaan atau menyembunyikan bacaan di dalam solat-solat yang 5 waktu atau solat-solat yang lainnya. Ya, sampai situ ya. Baik. Sebentar. Kita mulai, kata Syekh hafizahullah rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qiraati fi salatis subhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengeraskan, menjaharkan bacaan Al-Qur'an beliau pada salat subuh. Wa fir raq'ataini al-ulayaini minal maghrib wal isya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan Quran beliau di 2 rakaat pertama salat maghrib dan salat isya. Ya, sebagaimana sudah tahu ya, nggak perlu dijelaskan. Wa yusirru biha fil dhuhri wal asri wal thalithati minal maghrib wal ukhrayaini minal isya. Sedangkan salat duhur dan salat asar secara total Nabi mensirkan, ya, tidak mengeraskan bacaan Quran beliau. Demikian juga rakaat ketiga salat maghrib dan rakaat ketiga dan keempat dari salat isya, itu juga sir. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fima yusirru bihi bi ittirabi lihiyatihi wa bi isma'ihi iyahum al-ayata ahyanan. Kata beliau, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui Nabi membaca, ya, para sahabat itu mendeteksi bagaimana Nabi membaca itu dari gerakan
jenggot beliau. Ya, ketika jenggotnya Nabi ini gerak-gerak, berarti Nabi membaca sesuatu. Ya, makanya kalau para sahabat nggak tahu, maka setelah sholat biasanya sahabat bertanya, tadi bacaan apa yang kau baca ya Rasulullah? Karena para sahabat ngelihat jenggotnya Nabi gerak-gerak. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah seorang yang azimul lihya. Di antara ciri fisik Nabi SAW bahwa beliau itu berjenggot lebat. Ya, maka ini termasuk di antara sunnah Nabi. Apalagi Nabi menekankan kepada umatnya, a'ful liha, ya biarkanlah jenggot kalian, wa qassus syawarib, dan tipiskanlah kumis kalian. Yaitu bagian daripada agama. Seorang beribadah kepada Allah dengan cara dia biarkan jenggotnya dan dia tipiskan kumisnya. Ya, itu salah satu bentuk ibadah kepada Allah karena diperintahkan sama Nabi SAW. Wa bi isma'ihi iyahum al-ayata ahyanan, dan terkadang para sahabat itu mengetahui Nabi membaca sesuatu karena memang Nabi mengeraskan bacaannya. Nabi memperdengarkan bacaannya kepada para sahabat. Wa kana yajharu biha aidan fi salatil jum'ah wal aidain wal istisqa wal kusuf. Demikian juga Nabi SAW itu mengeraskan, menjaharkan bacaannya ketika sholat Jumat. Demikian juga sholat 2 hari raya. Demikian juga sholat istisqa, ya sholat untuk meminta hujan, dan sholat kusuf, ya sholat gerhana. Itu Nabi SAW mengeraskan bacaan beliau. Dan kemudian pembahasan berikutnya, kata Syekh rahimahullah, al-jahru wal israru fil qira'ah fi salatil lail. Menjaharkan, mengeraskan bacaan atau memelankan bacaan ketika sholat malam, ya ketika sholat al-lail. Apa bedanya sholat lail sama tahajud? Apa? Sama. Ya ada kesamaan memang. Sama-sama dikerjakan malam. Tahajud lebih dulu tidur. Naam, barakallahu fiik. Ya, sholat malam itu lebih umum. Ya, istilah yang digunakan umum. Adapun tahajud itu sholat malam yang lebih khusus lagi, yaitu dikerjakan oleh seseorang ketika dia bangun dari tidurnya, kemudian dia melaksanakan sholat tersebut. Makanya Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di antara malam dirikanlah tahajud, yakni jangan dipakai tidur semuanya, maksudnya kata Allah. Sebagian tidur, tapi setelah tidur kau dirikan tahajud itu. Ya, maka tahajud itu juga sholat malam, tapi istilah yang lebih khusus lagi. Amma fi sholatil lail fakana taratan yusiru wa taratan yajharu. Adapun salat al-lail, entah salat qiyamul lail biasa atau salat tahajud, Nabi itu terkadang mengeraskan bacaannya, tapi juga terkadang Nabi tidak mengeraskan bacaannya. Wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti yasma' qira'atahu man fil hujrah. Kata beliau, dan ketika Nabi SAW itu berada di rumahnya, ya, dan Nabi melaksanakan sholat malam, maka siapa saja yang ada di kamar itu, ya, siapa saja yang berada di kamar tersebut, di ruangan tersebut, itu mendengar bacaan Nabi. Berarti menunjukkan bahwa Nabi mengeraskan bacaan sholat malam beliau. Kemudian kata beliau, wa kana rubbama rafa'a sautahu akthar min dhalik hatta yasma'ahu man kana ala arishihi ay kharijil hujrah. Kata beliau, dan terkadang Nabi SAW, ya terkadang Nabi SAW mengangkat suaranya
mengeraskan suaranya lebih daripada yang hadis tadi. Kalau hadis tadi itu cuma didengar sama orang-orang yang ada di dalam ruangan. Nah, terkadang Nabi lebih keras lagi, sampai-sampai yang di luar ruangan itu juga mendengar bacaan salat malamnya Nabi SAW. Ya, wa bidzalika amara Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Dan karena itulah Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan juga kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Wa dzalika hinama kharaja laila fa idza huwa bi Abi Bakrin radhiyallahu anhu yusalli yakhfadu min sautihi wa marra bi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa yusalli rafi'an sautah falamma ijtama'a inda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi kejadiannya, kata beliau, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar atau mendapati Abu Bakar As-Siddiq itu sedang melaksanakan sholat tapi suaranya lirih. Nah, kemudian Nabi melewati Umar ibn Khattab. Ternyata Umar ibn Khattab sholat dengan suara yang keras. Ya, Nabi mendapati Abu Bakar sholat malam suaranya pelan, sedangkan Umar sholat dengan suara yang tinggi. Ketika dua orang ini, yakni Abu Bakar dan Umar, bertemu dengan Nabi SAW, yakni berkumpul di sisi Nabi, maka Nabi mengatakan, "Ya Abu Bakrin," kata Nabi, "wahai Abu Bakar, marartu bika wa anta tusalli takhfidu min sautik." Kata Nabi, "Wahai Abu Bakar, aku pernah melewati engkau, dan ketika itu engkau sedang melaksanakan sholat, dan kau membaca dalam sholat itu kau membaca bacaan yang pelan, suaramu pelan. Qal qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah." Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Iya ya Rasulullah, sungguh aku telah mendengar, ya, qad asma'tu, aku telah memperdengarkan." Jadi bukan mendengar, tapi memang sengaja memperdengarkan suaranya. Man najaitu ya Rasulullah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Aku sedang memperdengarkan suaraku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu keras-keras. Ya, menurut Abu Bakar, aku pun suaranya pelan karena suaraku itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqala wa qala li Umar. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar, "Marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautaka." Wahai Umar, aku pernah melewati engkau, dan ketika aku melewati engkau, kau sedang sholat dengan meninggikan suaramu. Maka kata Umar ibn Khattab, "Ya Rasulullah, uqidu al-wasnan wa atrudu asyaitan." Ya, kata Umar ibn Khattab, "Iya ya Rasulullah, aku sengaja memperkeraskan suaraku, meninggikan suaraku untuk membuat orang-orang yang tidur supaya bangun dan untuk mengusir setan-setan." Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, "Fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, secara khusus surat Al-Baqarah. Tapi secara umum bacaan Al-Quran itu akan membuat syaitan gak nyaman di rumah tersebut. Ya, maka Umar memperkeraskan suaranya untuk mengusir setan-setan yang ada di situ. Maka ini menunjukkan kepada kita jangan sampai rumah kita kosong dari bacaan Al-Quran. Ya, baca Al-Quran di rumah. Jangan cuma baca di masjid saja, tapi di rumah juga dipakai untuk membaca Al-Quranul Karim. Yaitu untuk mengusir syaitan. Jangan mengatakan, "Oh Ustadz, alhamdulillah saya tahunan tinggal di rumah nggak pernah ada yang kesurupan." Jangan dianggap gangguan setan ini cuma apa? Cuman kesurupan. Banyak gangguan-gangguan syaitan. Membuat kita malas beribadah kepada Allah, membuat kita semangat punya keinginan untuk bermaksiat kepada Allah meskipun kita sadar nggak dalam kondisi kesurupan. Ya, itu sudah gangguan syaitan. Atau kita dijadikan tertidur ketika datang waktu sholat. Ya, kita dijadikan capek ketika baca Al-Quran, ya, baru baca satu lembar sudah angop. Nah, pengalaman. Ya, baru baca sudah angop, sudah menitikkan air mata. Nah, menitikkan air mata.
Bukan karena baca kandungan ayatnya, bukan. Ya angop itu tadi. Karena ngantuk itu tadi. Nah, itu juga gangguan syaitan. Ya, anak menjadi bandel misalnya, ya tidak taat sama orang tua, itu juga gangguan syaitan. Ya, maka Umar bin Khattab bermaksud untuk mengusir syaitan tersebut. Tapi lanjut lagi, kata Nabi SAW, faqala Nabi SAW, maka Nabi pun berkata, ya Abu Bakrin, irfa min sautika syai'an. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keraskan suaramu lagi, naikkan volume suaramu lagi, karena Abu Bakar bacanya terlalu pelan. Wa qala li Umar, sedangkan kepada Umar ibn Khattab Nabi mengatakan, ikhfid min sautika syai'an, dan kau wahai Umar turunkan volumemu sedikit. Ya, kebanteran Umar. Ya. Maka Nabi memerintahkan untuk pertengahan. Wa kana yaqul, dan juga Nabi SAW pernah bersabda, al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu seperti orang yang menampakkan sedekahnya. Sebenarnya bukan perkara yang pasti riya, ya. Orang yang mengeraskan bacaan Qur'annya pasti riya, atau orang yang menampakkan sedekahnya pasti riya. Enggak, belum tentu. Allah mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Apabila kalian tampakkan sedekah kalian, fa ni'mahi, maka alangkah baiknya, alangkah bagusnya perbuatan itu. Boleh artinya menampakkan sedekah. Tapi kata Allah, wa in tukhfuha, namun kalau kalian sembunyikan sedekah itu, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan langsung kepada para fuqara, maka itu lebih baik. Ya, jadi menampakkan sedekah itu baik sepanjang dia masih bisa menjaga keikhlasannya, dan menyembunyikannya itu lebih baik lagi. Ya. Dan terbukti sebagian sahabat, tatkala Nabi memerintahkan untuk bersedekah, maka ada satu orang yang menampakkan sedekahnya, bukan riya, tapi untuk memancing para sahabat yang lain agar juga bersedekah. Ya, memancing para sahabat lain, ngajak para sahabat lain untuk ikut-ikutan bersedekah. Nah, ini kembali kepada niat masing-masing, kembali kepada keikhlasan masing-masing. Kalau dirasa kita ini orang yang gampang riya, yang memang mencari pujian manusia, mencari popularitas manusia, maka lebih baik sembunyi-sembunyi sedekahnya. Tapi kalau kita bisa menjaga keikhlasan, ya Allah yang Maha tahu niat kita, bahwasanya kita menampakkan sedekah bukan untuk pamer, bukan untuk nyari pujian, tapi untuk supaya diikuti, ditiru sama orang-orang. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan, man dalla 'alal huda kana lahu ajruhu wa ajru man ittaba'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada jalan petunjuk, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang menirunya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka Nabi mengatakan orang yang mengeraskan bacaan Quran itu belum tentu riya, sebagaimana orang yang bersedekah secara terang-terangan. Wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Dan orang yang mensirkan bacaan Qurannya, yakni memelankan bacaan Qurannya, itu seperti orang yang bersembunyi, yang sembunyi-sembunyi. Ya, orang yang sembunyi-sembunyi bersedekah. Kayaknya sudah mulai ganas. Melok kajian bisa. Betul. Baik, itu tadi yang berkaitan dengan sholat malam. Berarti sholat malam itu hukumnya boleh dikeraskan bacaan Qur'annya
dan boleh juga dipelankan. Tapi ya itu tadi, kalau dikeraskan tidak terlalu teriak-teriak, ya. Kalau dipelankan itu juga tidak terlalu sampai silent, tidak ada suara sama sekali, enggak, tapi pertengahan. Tapi itu yang berkaitan dengan sholat al-lail, sholat malam. Baik, kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi shalawat. Apa sih yang dibaca oleh Nabi? Surat apa yang dibaca oleh Nabi dalam salat-salatnya? Ya, Nabi punya kebiasaan membaca surat-surat tertentu di dalam salat-salat beliau. Ini hukumnya sunnah, bukan menjadi kewajiban. Artinya salat itu harus baca surat sebagaimana Nabi baca. Kalau enggak, maka enggak sah. Enggak. Ya kayak gitu. Ya, tapi kalau bisa alangkah baiknya mengikuti surat yang suka dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika hari Jumat di waktu subuh, ya Nabi gemar membaca surat As-Sajdah, dan rakaat kedua Hal ata 'alal insan, ya kan? Al-Qiyamah. Al-Insan, iya. As-Sajdah dan Al-Insan. Atau ketika sholat Id, sholat Jumat, ya, sholat gerhana, Nabi bukan sholat gerhana, sholat Id, sholat Jumat, Nabi suka membaca ya Sabbihisma rabbikal a'la dan ya Al-Ghasyiyah dan yang semisal dengannya. Baik. Ini yang dimaksud pembahasan ini. Wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi shalawat minas suwar wal ayat fa inna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafis shalawatil khams wa ghairiha wa haka tafsilu dzalika mubtadi'ina bis salatil ula minal khams. Kata beliau, adapun surat-surat atau ayat-ayat, jadi Nabi terkadang sudah kita sampaikan baca satu surat utuh, tapi Nabi juga terkadang baca cuman ayat-ayat saja, pertengahan ayat atau akhir ayat. Nah, kata beliau, ketika Nabi sholat, maka berbeda-beda antara satu sholat dengan sholat yang lain. Ya, surat yang dibaca sama Nabi berbeda-beda antara satu sholat dengan sholat yang lain. Maka inilah rinciannya. Ya, rincian surat yang suka dibaca sama Nabi diawali dengan sholat yang pertama, yaitu sholat 5 waktu. Yang pertama sholatul fajr, ketika sholat subuh. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi tiwalil mufassal. Ya, kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh, Nabi itu suka membaca surat tiwal al-mufassal, yaitu surat-surat panjang. Ya, surat-surat panjang yang mufassal, yakni yang banyak ayatnya. Ya, suratnya panjang, tapi panjangnya itu ayatnya itu pendek-pendek. Ya. Ayatnya pendek-pendek. Nah, surat tiwal mufassal itu diawali tiwal artinya panjang. Ya, ada tiwal, ada ausat, dan ada qasr, ada panjang, sedengan, dan pendek-pendek. Ya, kalau pendek-pendek ini dimulai ya juz amma itu tadi. Tapi kalau yang panjang-panjang ini dimulai dari surat Qaf. Ya, dimulai dari surat Qaf. Ada khilaf di antara para ulama. Ya, sama mulai dari mana tiwal mufassal ini? Al-muhim Nabi SAW membaca surat-surat yang panjang ketika sholat subuh. Kana ahyanan yaqra'u al-waqi'ah wa nahwaha minas suwari fir rak'ataini. Nabi SAW juga pernah membaca surah Al-Waqi'ah dan juga surat-surat yang semisal dengan surat Al-Waqi'ah itu di rakaat yang keduanya. Wa qara'a min surati Tur wa dzalika fi hajjatil wada'. Dan Nabi SAW juga pernah membaca surah At-Tur. Itu dilakukan ketika Nabi SAW dalam melaksanakan haji wada. Ya, di situ Nabi membaca surat At-Tur. Wa kana ahyanan yaqra'u Qaf wal Qur'anil Majid
Wa nahwiha fi raq'atil ula. Terkadang Nabi SAW membaca surat Qaf di rakaat yang pertama. Wa kana ahyanan yaqra'u bi qisaril mufassal ka idza syamsu kuwirat. Nah, terkadang Nabi membaca surat qisar mufassal. Nah, qisar mufassal ini adalah yang pendek-pendek. Ya, jadi tadi seperti yang kita sampaikan, ada yang tiwal, suratnya panjang, tapi mufassal, ayat-ayatnya itu banyak. Ya, dimulai dari surat Qaf itu. Ada yang pertengahan, nggak seberapa panjang tapi juga nggak seberapa pendek. Dan ada juga yang pendek-pendek. Ya, seperti idza syamsu kuwirat. Wa qara'a marratan idza zulzilat. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha fi raq'ataini kiltaihima. Nabi juga, kata beliau, membaca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha hatta qala rawi fala adri anas ya Rasulullah am qara'a dzalika amdan. Sampai-sampai para perawi yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah sholat subuh membaca surat Az-Zalzalah 2 kali, rakaat pertama dan rakaat kedua. Sampai-sampai sahabat yang meriwayatkan mengatakan, aku tidak tahu apakah Nabi melakukan itu karena lupa atau memang Nabi melakukannya karena sengaja. Ya, tapi pernah terjadi Nabi membaca surat ini 2 kali. Ya, di rakaat pertama baca itu, rakaat keduanya juga baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian wa qara'a marratan fis safari al muawwidzatain. Ketika Nabi safar, Nabi juga membaca, ini salat subuh ya, dari tadi kita bahas ini masih salat apa? Subuh. Nabi pernah membaca al-mu'awwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa qala li Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, dan Nabi berkata kepada sahabatnya yaitu Uqbah bin Amir, iqra fi salatika al-mu'awwidzatain fama ta'awwadha muta'awwidun bimithlihima. Nabi memerintahkan kepada Uqbah ibn Amir, bacalah al-mu'awwidzatain di dalam salatmu. Karena tidak ada surat yang dipakai untuk minta perlindungan melebihi surat Al-Mu'awwidzatain. Karena dalam surah Al-Mu'awwidzatain ini ada permohonan kepada Allah, minta perlindungan. Qul a'udzu, itu birabbil falaq, qul a'udzu birabbi annas. Ya, minta perlindungan kepada Allah. Tidak ada yang surat yang dipakai untuk minta perlindungan melebihi surat Al-Mu'awwidzatain. Kemudian wa kana ahyanan yaqra'u bi aktsara min dzalik. Terkadang Nabi SAW membaca ketika sholat subuh dengan bacaan yang lebih panjang dari yang sudah kita sebutkan tadi. Fakana yaqra'u sittina ayatan fa aktsar. Nabi juga pernah membaca sekitar 60 ayat atau lebih. Qala ba'du ruwatihi la adri fi ihdar raq'ataini aw fi kiltaihima. Kata sang perawi, aku nggak tahu apakah 60 ayat ini 2 rakaat sholat subuh 60-60 atau salah satu dari 2 rakaat tersebut yang 60 ayat. Wa kana yaqra'u bi suratir Rum, dan Nabi membaca surat Ar-Rum. Ya. Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Kemudian wa ahyanan bi surati Yasin. Terkadang juga dalam sholat subuh Nabi membaca surah Yasin. Wa marratan shalla subha bi Makkah fastaftaha suratal mu'minin. Dan terkadang Nabi sholat subuh ketika di Makkah, Nabi awali sholat subuh itu dengan surah Al-Mu'minun. Ya, qad aflahal mu'minun. Hatta ja'a dzikru Musa wa Harun atau dzikru Isa, syakka ba'dur ruwat, akhadathu sa'latun faraka'a. Ya, ketika di surat Al-Mu'minun ini ada penyebutan tentang Musa atau juga disebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, dalam surat Al-Mu'minun itu. Tapi perawinya masih bingung. Pas wayai Nabi Isa, opo pas wayai Nabi Isa.
Ya, kata sahabat yang meriwayatkan. Akhadat usa'latun faraka'a. Akhirnya Nabi ketika sampai di ayat tentang Nabi Musa dan Nabi Isa, Nabi kemudian batuk dan tidak melanjutkan bacaannya, langsung ruku. Ya, tidak melanjutkan bacaannya, langsung ruku. Ayat 45 dan ayat 50. Ya, kalau Al-Mu'minun ayat 45 berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, tsumma arsala min ba'dihi Musa wa akhahu Harun. Kemudian kami utus, setelah mereka kami utus Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, ayat 50-nya baru tentang Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'alna ibna Maryama wa ummahu ayatan. Dan kami jadikan putra Maryam dan juga ibunya, yaitu Maryam, sebagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Nabi batuk kemudian melanjutkan rukuknya. Nah, dari sini kata para ulama bahwasanya batuk itu bukan hal yang membatalkan sholat. Ya, dari sini namanya batuk itu bukan hal yang membatalkan sholat. Kita lanjutkan. Wa kana ahyanan ya ummuhum fiha bis-saffat. Dan juga terkadang ketika sholat subuh Nabi mengimami para sahabat membaca surat As-Saffat. Ya, membaca surat As-Saffat. Wa kana yusalliha yaumal jum'ah bi alif lam mim tanzil as-sajdah fi raq'atil ula wa fi tsaniyah bi hal ata 'alal insan. Ini tadi kita sebutkan. Ketika hari Jumat Nabi membaca surat Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi La Raiba Fihi Mir Rabbil Alamin, surat As-Sajdah, sekitar 3 halaman. Ya, 3 halaman. Itu 1 rakaat. Dan banyak dipraktekkan kok. Pernah dapat enggak? Ya, banyak dipraktekkan kok. Ada beberapa masjid itu mempraktekannya. Salat Jumat, subuh di hari Jumat, imamnya membaca Alif Lam Mim. Cuman memang untuk supaya menghindar dari seakan-akan mewajibkan, ya, maka lebih baik diseling-selingi. Artinya nggak harus setiap Jumat wajib kayaknya baca itu. Ya. Bahkan sampai muncul ketika imamnya ini nggak bisa hadir, maka dia cari pengganti yang harus bisa baca. Nah, ini seakan-akan mewajibkan. Enggak, padahal hukumnya sunnah. Di rakaat yang kedua membaca hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, yaitu surah Al-Insan. Wa kana yatulu fi raq'atil ula wa yuqassiru fi tsaniyah. Dan kebiasaan Nabi ketika sholat subuh itu, dan juga banyak sholat-sholat lain, beliau lebih memanjangkan bacaan rakaat pertama dan rakaat keduanya lebih pendek. Ya, rakaat keduanya lebih pendek, biasanya seperti itu. Tapi kalau memang dibutuhkan, terkadang rakaat pertama lebih pendek daripada rakaat kedua. Bagaimana itu? Yaitu ketika dia melihat ketika rakaat pertama ini kayaknya sudah selesai ini. Ya, kayaknya sudah selesai ini. Ceritanya ini, paragrafnya sudah selesai. Sehingga dia putus di situ. Rukuk. Nah, kemudian rakaat kedua itu paragraf berikutnya, ayat berikutnya ternyata lebih panjang. Maka berarti rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama. Kan mutus ini nggak seenaknya jemaah. Paham ya? Pernah kita sampaikan mutus-mutus ayat ini nggak seenaknya, sakar PDW. Semaria, wis bosen dipedot. Enggak. Ada aturannya di situ, nggak sembarangan memutus ayat. Ya. Baik, itu berkaitan dengan sholat subuh. Nah, sekarang kata beliau al-qira'ah fi sunnatil fajri. Nah, bacaan yang dibaca oleh Nabi pada sholat sunnah fajar, yakni 2 rakaat qobliyah subuh. Kata beliau, wa amma qira'atuhu fi raq'atai sunnatil fajri fakanat khafifatan jiddan. Di antara kebiasaan Nabi ketika sholat sunnah qobliyah subuh, yaitu Nabi itu membaca suratnya itu sangat-sangat ringan sekali yang dibaca sama Nabi. Bukan surat-surat yang antep-antep, bukan surat yang berat-berat, enggak. Surat yang dibaca ringan-ringan. Ya.
Diriwayatkan dari Hafsah, ya salah satu istri Nabi, Hafsah binti Umar ibnu Khattab. Hafsah meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atail fajri qabla subhi fi baiti yukhaffifuhuma jiddan. Kata Hafsah, Nabi itu pernah sholat qobliyah subuh di rumah. Ya, ini juga pelajaran bagi kita. Sholat sunnah banyak kan melaksanakannya di dalam rumah. Ya, qobliyah ya, atau ba'diyah apabila memang memungkinkan kondisinya. Kayak sholat subuh qobliyahnya di rumah. Ya, lebih afdol di rumah. Kata Hafsah, Nabi melaksanakan qobliyah subuh di rumah. Dan Hafsah menyebutkan bahwasanya Nabi membaca bacaannya itu sangat-sangat ringan sekali. Yukhaffifuhuma jiddan. Sangat meringankan, memendekkan bacaan sunnah subuh itu. Baik, kita lanjut di sini. Hatta inna Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul hal qara'a fiha bi ummil kitab. Sampai-sampai saking pendeknya itu, Aisyah sampai mengira paling yang dibaca sama Nabi ini cuman Al-Fatihah saja. Ya, saking pendeknya yang dibaca Nabi ketika sholat sunnah subuh. Wa kana ahyanan yaqra'u ba'dal Fatihati fil ula minhuma ayata qulu amanna billah wa ma unzila ilaina ila akhiril ayat. Terkadang juga Nabi SAW di sholat sunnah qobliyah subuh, setelah membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang pertama, Nabi membaca akhir-akhir surah Al-Baqarah. Ya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan seterusnya. Bukan akhir surat Al-Baqarah ini, akhir juz 1. Ya, akhir juz 1. Bukan akhir surat Al-Baqarah. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kemudian Allah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, yaitu akhir-akhir juz pertama, masih surat Al-Baqarah. Wa fil ukhra, dan di rakaat yang kedua Nabi membaca qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Satu ayat loh ya tadi yang dibaca sama Nabi, hanya satu ayat yang Nabi membaca di rakaat yang kedua, surat Ali Imran ayat 64. Ya, satu ayat aja yang dibaca sama Nabi. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Sudah, rukuk kemudian. Wa rubbama qara'a ba'da wa rubbama qara'a badalaha falamma ahassa Isa minhumul kufra. Terkadang juga Nabi membaca surat falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Loh, ini kok surat 50 surat 23. Kalau di antum surat apa itu? Al-Imran ayat 52. Iya, Ali Imran. Ini kok surat 23. Salah ketik ini berarti. Iya, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ya, surat Ali Imran ayat 52. Wa ahyanan yaqra, dan terkadang Nabi membaca, ini yang sering kita praktekkan, qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua apa? Qul huwallahu ahad. Lancar jaya. Lah apa niatnya kan ittiba jamaah. Iya. Ittiba apa gak ono pilihan mana? Sing apal. Sama ina atau ina?
Wa kana yaqul, dan Nabi mengatakan ni'mas suratani huma. Tuh, sampai-sampai Nabi mengatakan sebaik-baik surat adalah dua surat ini. Nah, tambah ini. Tambah apa? Yakin dong. Tambah yakin. Tem. Tapi kita lanjutkan. Wa sami'a rajulan yaqra'u suratal ula fi raq'atil ula faqala hadza 'abdun amana bi rabbih thumma qara'a surata tsaniyah fi raq'atil ukhra faqala hadza 'abdun 'arafa rabbah. Nabi SAW pernah mendengar seorang membaca surat tersebut di rakaat pertama, yaitu surat Qul ya ayyuhal kafirun. Maka kemudian ketika Nabi mendengar ada orang membaca surat itu, Nabi mengatakan hadza 'abdun amana bi rabbih. Ini adalah seorang hamba yang beriman kepada Rabb-nya. Kemudian Nabi mendengar ada seorang yang membaca surat yang kedua, yaitu Qul huwallahu ahad. Maka Nabi mengatakan hadza 'abdun arafa rabbah. Ini seorang hamba yang mengenal Rabb-nya. Ya, inilah seorang hamba yang mengenal Rabb-nya. Karena surat Al-Ikhlas berisi tentang keimanan seorang hamba kepada Allah, tauhid seorang hamba kepada Allah, bahwasanya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun. Ya, ini apa? La a'budu ma ta'budun. Itu kan tadi kan surat Al-Kafirun. Enggak, yang rakaat pertama tadi. Al-Kafirun. Oh, tadi saya ngomong Al-Ikhlas. Oh. Iya. Baik. Isinya surat Al-Ikhlas ini adalah tauhid seorang hamba kepada Allah, ikrar seorang hamba kepada Allah, surat Al-Kafirun, bahwasanya dia tidak akan sudi menyembah apapun yang disembah oleh orang-orang kufar. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak sudi menyembah apa yang kalian sembah. Ya, sedangkan surat Al-Ikhlas berisi tentang Allah, mulai dari awal sampai akhir berisi tentang Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, dia mentadaburinya, maka dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang kedua, sholatul zuhri, sholat zuhur. Surat-surat yang dibaca oleh Nabi ketika sholat zuhur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'ataini al-ulayaini bi Fatihatil Kitab wa surataini wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fit tsaniyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat zuhur, beliau membaca di dua rakaat yang pertama, rakaat satu dan rakaat kedua, Nabi membaca surah Al-Fatihah dan dua surat setelah Al-Fatihah. Terkadang Nabi membaca suratnya itu dipanjangkan. Di rakaat pertamanya dipanjangkan sama Nabi, dan rakaat keduanya dipendekkan sama Nabi. Ini salat zuhur ya. Wa kana ahyanan yutiluha hatta annahu kanat salatu dhuhri tuqam fayadhhabu adh-dhahibu ilal baqi'. Dan terkadang Nabi SAW memanjangkan bacaan sholatnya sampai-sampai ketika sholat duhur didirikan, ya, fayadhhabu adh-dhahib ilal baqi', lalu ada seseorang yang pergi menuju ke Baqi'. Baqi' ini dekat sama Masjid Nabawi ya. Ada orang yang pergi, ini sholat duhur sudah didirikan ini. Ya, ada orang yang menuju Baqi', ya, fayad bihajatahu, karena ada urusan di sana dia ke Baqi'. Thumma ya'ti manzilahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raq'atil ula mimma yutawwiluha. Jadi ceritanya ini orang sahabat salat sudah iqamat sudah dikumandangkan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Salat kan, Allahu Akbar. Ternyata dia enggak salat langsung, tapi dia pergi ke Baqi' karena ada urusan di sana. Sampai selesai di Baqi', urusannya selesai, dia balik lagi ke sana. Kemudian dia wudhu, masuk masjid. Ternyata Nabi masih rakaat pertama. Ya.
Nabi masih rakaat pertama. Di sini dia buang hajat. Ustaz. Kenapa? Di sini ditulis buang hajat. Yaqdi hajatahu, nggak mesti buang hajat ya. Yaqdi hajatahu itu menyelesaikan urusan. Ya, menyelesaikan urusan. Masa diterjemahkan buang hajat? Ya, hajat Buang hajat kemudian dulu wudunya ke rumah, pulang wudunya. Bagi itu makam Ustaz. iya, Baqi ada di dekat Masjid Nabawi itu, komplek makam Baqi. Tapi kalau di zaman Nabi SAW, Baqi itu adalah seperti tempat yang dipenuhi pohon gharqad. Tahu pohon gharqad? Pohonnya Yahudi itu loh. Iya. Makanya sampai sekarang tetap disebut Baqi Gharqad. Ya, disebut Baqi Gharqad karena memang di situ banyak ditumbuhi pohon-pohon gharqad. Ya. Kalau kita kayak gitu sudah selesai ya sholatnya ya. Tutup malah masjidnya mungkin. Apalagi kalau imamnya cepat itu luar biasa. Saya pernah itu baru dengar kumandang qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah, saya pergi ke masjid, kemudian wudhu di sana, balik sudah mau salam jemaah. Iya, sudah mau salam. Gak sampai 5 menit itu. 4 rakaat itu gak sampai 5 menit. Apa? Apa nih hafal? Kalau saya hafal kelakuannya itu. Kelakuannya itu sih gitu, mesti cepat. Bahkan ada 1 menit. 1 menit. Wah, parah itu. Baik, kemudian kata beliau, wa kanu yadhunnun annahu yuridu bidzalika an yudrikan nasur raka'atal ula. Nah, para sahabat mengira dari peristiwa tadi itu yang panjangnya Nabi SAW, kenapa Nabi memanjangkan bacaannya di rakaat pertama? Para sahabat menduga, berspekulasi, mungkin Nabi pengen supaya sahabat-sahabat itu mendapati rakaat pertama semuanya. Tapi ini hanya dugaan dari sebagian sahabat. Wa kana yaqra'u fi kulli minar rak'ataini fi kullin minar rak'ataini qadra 30 ayah. Qadra qiraati alif lam mim tanzil as-sajdah wa fiha al-Fatihah. Nah, Nabi ketika sholat duhur itu rakaat pertama dan rakaat kedua itu ayat yang dibaca sama Nabi kisaran sekitar 30 ayat. Ya, rakaat pertama dan kedua itu kisaran seperti 30 ayat. Itu sudah include Al-Fatihah ya. Ya, sudah include Al-Fatihahnya. Seperti kadarnya itu seperti membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Ya, 3 halaman tadi itu. Seperti itu. Ini kalau dipraktekkan di sini sholat duhur kayak gitu. Apalagi pas jam-jam isoma, jam istirahat makan gitu, akhirnya gak mangan nih. Iya. Wa kanu yasma'una minhu an-naghmah bi sabbihisma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, dan terkadang para sahabat itu mereka mendengar an-naghmah. An-naghmah ini apa? Biasanya kalau kita baca surat, kadang bacaan itu keluar seiring dengan nafas kita. Paham ya maksudnya? Lirik. Iya, lirih seiring dengan nafas kita. Sampai isma. Nah itu. Terus mengecil gitu. Apa sih namanya itu? Ya segitulah. Itu apa ya? Mendesahnya gitu. Ya itu tadi. Alhamdulillah. Iya kan. Tapi ya enggak ini sih enggak sampai banter nemen gitu. Ya, lirik gitu kan. Nah, itu para sahabat pernah sayup-sayup mendengar sabbihisma rabbikal a'la dan al-ghasyiyah. Wa kana ahyanan yaqra'u bis sama'i dzatil buruj wa bis sama'i wat tariq wa nahwihima minas suwar.
Terkadang Nabi sholat duhur baca surat Al-Buruj, dan terkadang baca surah At-Tariq. Wa ahyanan yaqra'u bil laili idza yaghsha wa nahwiha. Dan Nabi terkadang membaca sholat duhur wal laili idza yaghsha. Ya, terkadang idza sama'un syaqqat, ya, surah Al-Insyiqaq. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhri wal 'ashri bittirabi lihiyatihi. Dan para sahabat ini tahu bacaan Nabi ketika sholat duhur dan sholat asar dari gerakan jenggot beliau, ya, dari gerakan-gerakan jenggot beliau. Wa kana yusmi'uhumul aya ahyanan. Nah, itu tadi, terkadang Nabi juga memperdengarkan sedikit, membocorkan sedikit bacaan beliau ketika duhur dan asar. Ya, bukan dikeraskan, enggak, tapi tadi didesah gitu, mendesah itu, diperdengarkan. Ini jangan dipahami nanti berarti sholat duhur sama asar jahar, enggak, bukan jahar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kurang berapa menit? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi menjelaskan tentang Rasulullah membaca, para sahabat yang jadi makmum kan melihat gerakan dari jenggot Rasulullah. Yang saya tanyakan, apakah makmum tidak melihat sujud? iya, apakah makmum itu menghadap imam atau menghadap ke tempat sujud? Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kan ataunya menghadap ke tempat sujud. Iya. Kalau dijelaskan Pak Ustaz. Memang tidak ada, dan pernah kita singgung mungkin di awal-awal, tidak ada salah satu kewajiban sholat seorang wajib melihat tempat sujud. Ya, wajib melihat tempat sujud. Yang ada dalil khusus berkaitan dengan itu adalah ketika tasyahud, pandangan mata ke jari. Dan ketika sholat yang dilarang adalah seorang melihat ke arah atas, ya kan, melihat ke arah atas, atau dia melihat ke kanan atau ke kiri tanpa ada hajah, tanpa ada keperluan. Maka disimpulkan oleh para ulama, boleh melihat ke arah depan dan boleh juga melihat ke arah bawah. Mana yang lebih khusyuk, ya, maka silahkan menghadapkan pandangan ke sana. Makanya diantara dalil yang menunjukkan bahwa ketika sholat nggak harus melihat tempat sujud adalah para sahabat. Mereka melihat gerakan jenggot Nabi SAW. Masa jenggotnya Nabi di bawah? Enggak kan? Ya, pasti mereka melihat ke arah depan. Ya. Nah, baru ketika tasyahud, itu ada dalil khusus di mana Nabi memerintahkan pandangan mata, Nabi mencontohkan pandangan matanya ke arah jari. Ya, adapun selain itu maka bebas. Yang dilarang melihat ke arah atas. Nah, wallahu a'lam. Untuk sholat yang sir itu, apakah harus membacanya pelan atau dia baca dalam hati? Nggak boleh baca dalam hati, nggak boleh. Tetap ada gerakan di mulutnya. Karena baca dalam hati itu nggak disebut qiraah, nggak disebut membaca. Sama juga dengan zikir-zikir yang ada di dalam salat. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ya rabbi ighfirli warhamni, ya at-tahiyatu lillah. Dan zikir-zikir dalam salat itu juga ada gerakan mulut. Ya, nggak boleh. Itu bukan qiraah namanya, bukan baca. Batin. Batin. Dan terkadang hati kita itu tercampur dengan hal-hal lain. Paham nggak maksudnya? Tercampur dengan hadithun nafs. Jiwa kita itu terkadang membicarakan sesuatu. Ya, jiwa kita terkadang membicarakan sesuatu. Misalnya kita baca Al-Fatihah dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu dalam hati ya, bukan di lisan, dalam hati. Mulut kita diam. Lihat imamnya suwe. Ya kan, lama imamnya. Nah, ini Al-Fatihah bacaan suratnya berhenti tadi. Cek suwe nih imam ini. Gitu. Dalam hati kita ngomong seperti itu. Suwe nih imam ini turu dah. Nah, terus gimana bacaan yang tadi dicampur dengan bacaan
hati tadi, bacaan batin tadi. Nah, beda dengan kalau kita membacanya di lisan. Ketika membaca di lisan, maka ketika hati ngomong-ngomong kayak gitu, lisan kita masih tetap membaca. Ya, lisan kita masih tetap membaca. Ini bukan berarti terus boleh ya. Ngomong-ngomong kayak gitu bukan berarti boleh, enggak. Kalau ada perasaan seperti itu langsung dihilangkan. Ya, langsung ditepis. Ya, karena syaitan membuat kita sibuk, menyibukkan kita dengan hal-hal di luar sholat. Nah, saya ingat itu melihat orang kok dia subuh itu habis 2 rakaat terus sholat lagi 2 rakaat itu ada. kalau dia melaksanakan sholat qobliyah, yang dia laksanakan lagi itu ada sholat qobliyah, maka itu termasuk muhdats, perkara bid'ah. Karena Nabi hanya mengerjakan sholat qobliyah subuh berapa? 2 rakaat saja. Iya, Nabi hanya mengerjakan sholat subuh 2 rakaat saja. Sebagaimana Nabi mengatakan, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kalau sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, cukup 2 rakaat. Ya, tidak lebih daripada itu. Bahkan diriwayatkan seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibnil Musayyab. Beliau pernah menegur orang yang sholat qobliyah berulang-ulang. Ya, habis 2 rakaat naik lagi, sholat qobliyah itu. Maka beliau melarang hal tersebut karena itu bid'ah. Maka orang ini kemudian membantah dengan mengatakan, ya Aba Abdillah, ayu'adzibani Allah ala sholah. Wahai Sa'id ibnil Musayyib, apakah mungkin Allah akan menyiksa saya gara-gara saya sholat? Apa maksudnya ya? Pendalilan aninya, bantahannya dia itu. Oh, sholat kok gak oleh? Iya nek zina. Iya kalau minum khamr. Saya ini sholat, kok kau bilang dosa? Apakah mungkin nanti ketika hari kiamat, seakan-akan dia ngomong gitu, apakah mungkin ketika hari kiamat nanti Allah menyiksa aku, terus aku tanya, ya Allah saya kok disiksa? Iya, karena kau sholat. Nah, mungkin nggak? Nggak, karena sholat isinya bertasbih kepada Allah, berzikir. Masa diadab sama Allah gara-gara sholat? Dan, maka dijawab oleh Sa'id bin Musayyib, la, oh bukan. Allah mengadabmu bukan karena sholatnya itu. Sholat itu khair, tapi Allah mengadabmu ala khilafis sunnah, karena kau menyelisihi sunnah. Itu poin alasan diadabnya, bukan karena sholatnya, tapi karena menyelisihi sunnah. Nabi sudah mengajarkan 2 rakaat, kau lebih ya, melebihkan dari apa yang telah diajarkan Nabi ya. Tapi kalau dia sholatnya ini sholat tahiyatul masjid misalnya, padahal sebenarnya jadi satu bisa, ya kan? Tapi mungkin orang nggak paham, sholat tahiyatul masjid dewi, ya, sholat sunnah qobliyah dewi, ya. Terus mungkin dia batal wudhu, kemudian berwudhu, setelah wudhu dia sholat sunnah wudhu, ya. Ini nggak apa-apa, ya, karena yang sholat qobliyah tadi dia cuman berapa? 2 rakaat saja. Ya, wallahu a'lam. Qobliyah itu apa harus selesai adzan atau sebelum adzan? Setelah adzan, ketika masuk waktu subuh. Setelah adzan. Iya, jadi adzan masuk waktu sholat, itulah waktu dimulai sholat qobliyah. Ya, ketika waktu subuh, ketika adzan subuh ya, dimulai dengan adzan subuh. Adzan yang kedua ya, bukan yang pertama. Kalau adzannya 2 kali, yakni adzannya Abdullah bin Ummi Maktum kalau zaman dulu. Kalau adanya Bilal bin Rabah, itu adzan pertama, belum masuk waktu subuh. Nah, ketika adzan sudah masuk waktu subuh, baru itu start melaksanakan sholat qobliyah subuh. Sebelum itu tidak, belum ya. Nah, dari situ Di rumah. kenapa? Kalau di rumah harus mesti selesai adzan. Iya, sama juga. Di rumah pun juga harus nunggu adzan kalau ingin melaksanakan qobliyah subuh. Yang namanya qobliyah subuh ya dikerjakan setelah masuk waktu subuhnya dan sebelum melaksanakan sholat wajibnya. Dan maksudnya mungkin pertanyaannya, begitu adzan kan sudah masuk waktu subuh, dia langsung sholat sunnah, mungkin ngubar supaya nututi ke masjid, karena dia tadi sholatnya gitu kan waktu subuh kan sudah mulai tuh. Begitu adzan Allahu Akbar, dia langsung takbir. Dia sholat sunnah.
tapi dia nggak dapat keutamaan membalas menjawab adzan. Ya sebenarnya sah sih, sholatnya sudah sah qobliyahnya. Cuman dia kehilangan sunnah mendengarkan adzan. menjawab. Ya dan menjawab adzan. Ya dia kehilangan itu. Maka nggak apa-apa sih, berapa menit sih? Biasanya antara adzan sama iqamahnya 10 menit. Rata-rata sini 10 menit. Itu kalau nggak yang ngatur telat. Kalau yang telat kan jalan terus waktunya, berkurang terus. Ya antum yang ngatur waktu lah, insyaallah. Mungkin gitu maksudnya tanya. Nah, Allah a'lam. Nah, dari situ para ulama mengatakan tidak ada sholat qobliyah Jumat. Ya, tidak ada qobliyah Jumat karena start mulai waktu Jumat itu ketika khatib naik mimbar. Khatib naik mimbar langsung adzan. Nah, terus sholat qobliyahnya kapan? Sebelumnya berarti belum masuk waktu Jumat. Orang-orang bisa adzan, Mbak. Ya. Adzan yang kedua, bukan adzan pertama. Nah, ini orang-orang kan biasanya antara adzan pertama sama adzan kedua sholat qobliyah Jumat. Ya kan? Antara adzan pertama sama adzan kedua. Padahal adzan pertama ini belum masuk waktu Jumat. Ya, adzan pertama ini hanya sebatas dulu di zaman Utsman bin Affan digunakan untuk tanbih supaya kaum muslimin mempersiapkan siap-siap melaksanakan sholat Jumat. Dikiaskan sama Utsman dengan sholat subuh. Sholat subuh adzan 2 kali. Adzan pertama fungsinya untuk membangunkan. Ya. Nah, maka tidak ada sholat qobliyah Jumat. Yang ada adalah sholat intidhar, yaitu sholat menunggu khatib naik mimbar. Nah, itu bebas, mutlak mau berapa rakaat terserah. Selesai sholat naik lagi, selesai sholat naik lagi. Itu sholat intidhar, bukan qobliyah Jumat. Nah, ada nanti, antum nggak sabar sih. Iya. Cukup. Terakhir. Itu belum selesai tuh pertanyaannya, Mas. Itu nunggu kita selesai. Berarti itu yang terakhir. Ya, nggak potong lah. Karena di pondok itu sholat gerhana matahari. Iya. Imamnya itu sir. Akhirnya teman saya itu bilang, nah tadi baca apa? Ya baca dulu sampai ulang-ulang, sampai alif kelas, anas baliyaki kan. Tadi soalnya itu imamnya itu panjang banyak. Karena itu katanya kan di sini kan tadi dicairkan. Nah itu gimana surat satan disebutkan surat gerhana? Karena kalau bilang nggak sah, ya memang nggak gitu aturannya. Ya tidak sah. Nabi SAW tidak pernah melaksanakan sholat gerhana dengan sir. Iya. Demikian juga para sahabat setelahnya. Terjadi gerhana dari tahun ke tahun, dan bahkan anak nggak pernah mendapati ada pendapat ulama bolehnya melaksanakan sholat gerhana dengan sir. Ya, cuman wallahu a'lam kalau di luar sana ada nemu pendapat ulama, ya namanya fikih, ada saja yang berpendapat-pendapat meskipun syadz. Ya meskipun pendapatnya itu nyeleneh, ada wae. Ya, ada saja. Nah, maka wallahu a'lam sholat gerhana dikerjakan dengan jahar, ya, tidak dengan sir. Kalau itu dibangun di atas ketidaktahuan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan semoga diterima sholatnya. Tapi kalau itu dibangun di atas ilmu, telah sampai hujjah kepadanya, ya kemudian dengan syubhat-syubhat diolah, ya kemudian dibikin formula baru, sholat gerhana model baru tanpa dijaharkan, ya ini khawatirnya tidak sah dan jatuh dalam bid'ah dalam agama. Nah, ya, tadi sudah soalnya muklis. Awal. Katanya apa? Dalam itu ada sholat imas begitu. Apa itu? Begitu tidak bolehkan untuk meneruskan jadi imam itu benar. Jamaah masbuk. Yang terjadi imam Ustaz. Diikuti lagi. Tak pernah tahu ada larangan demikian. Ini sudah imam apa? Sudah salam, ada lagi jamaah baru ngikut lagi. Masbuk. Wallahu a'lam. Ada apa, dapat dari mana? Ada dalilnya? Tidak
Masbuk. Soal masbuk. Oh, masbuk. Wallahu alam. Nggak pernah tahu ada larangan kayak gitu. Wallahu alam. Baru tahu anak kalau ada yang melarang. Maksudnya gimana sih pertanyaannya? Supaya yang jelas dulu. Maksudnya nunggu imam selesai. Beda loh antara tidak layak dengan tidak sah. Imam sudah salam, terus menerus ada masbuk lagi. Akhirnya dia yang terlambat lagi. Terus ikut yang ikuti yang masbuk gitu. Oh, iya. Jadikan imam gitu. Masbuk estafet namanya. Gambrangnya gitu. Estafet. Iya. Apakah boleh gitu? Apakah boleh? Facebook. Fatwanya siapa itu? Siapa yang pernah Tadi Adit pernah menyampaikan. Kalau tidak layak mungkin, tapi kalau tidak sah, jadikan imam. kalau tidak sah, wallahu alam. Anak Nanti pernah tahu. belum sampai ke sholat berjamaah ya Ustaz ya. Ya, Ya nanti mesti sholat berjamaah nanti lebih detail. Pertanyakan nanti. wallahu alam. Terakhir, Tolong jelaskan kepada kami bagaimana hukumnya ketika bersin kemudian mengeluarkan sapu tangan atau mematikan HP yang bunyi, Ustaz. ya boleh tidak membatalkan sholat. Gerakan-gerakan yang memang wajar tidak membatalkan sholat. Seperti misalnya seorang ketika dia tahu bahwasanya salah satu pakaiannya itu memang ada najis, dia baru ingat ketika dalam kondisi sholat. Kalau dia bisa melepaskannya tanpa harus dia melepaskannya tanpa harus melakukan gerakan-gerakan yang membatalkan sholat, maka dilepaskan. Contoh misalnya peci, ya. Ketika saya sholat, saya tahu bahwasanya peci ini tadi habis kena kencing anak saya misalnya, ya kan? Habis kena kencingnya anak saya misalnya, belum dicuci. Nah, maka boleh langsung dilepas. Tapi kalau ternyata sarung saya yang kena, wah nggak bisa. Kalau langsung dilepas di situ bahaya nanti. Masih pakai celana, udah jalan panjang. Iya. Tapi di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah Nabi melepas apanya ketika dikasih tahu sama Jibril? Sandalnya. Nah, dari situ kalau ada hajah, ada keperluan, selama memang gerakan-gerakan yang masih ditolerir, boleh. Kayak mematikan HP ketika bunyi berdering, ya berisik, ya dimatikan HP-nya. Ya, atau misalnya apa tadi? Bersin. Iya, bersin. Ya, kemudian mengambil tisu atau sapu tangan. Ini gerakan-gerakan yang dibolehkan, tidak membatalkan sholat. Kan kecuali kalau tisunya di depan gitu ya. Orang tuku. Kalau mantep kan. Siap loh. Iya. Tisunya di tempatnya imam sana. Berasak soft. Kalau yang HP itu masih banyak kaum muslimin berubah. Jadi sampai sholat habis itu HP berdering. Iya, karena mereka menganggap bahwasanya gerakan mematikan HP itu membatalkan sholat. Nah, bahkan pernah kita bilang, toh kalaupun kau beranggapan itu membatalkan sholat, maka batalkan, nggak apa-apa. Ya, daripada engkau mendolimi orang banyak. Ya, soalnya ringtone-nya bukan ringtone ini musik soalnya. Iya, musik. Sampai diriwayatkan wallahu a'lam benar apa enggak. Cuman masyhur diceritakan tentang keluh kesahnya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dia dari kecil itu tidak pernah mendengarkan musik. Iya, dari kecil tidak pernah dengar musik. Kok Pak baru dengar musik ketika justru di Masjidil Haram. Dari ringtone HP-nya jamaah itu tadi. Nah, wallahu a'lam. Tapi jamaah, saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.